Juru parkir, ayo kita parkir, Kalau- kita parkir. Kalau Tidak lu ada yang nggak bisa mau tak parkir kasih jurus tanpa aja. aku. Kalau nggak tak jerumuskan sekalian ini. Halo Pak Tasta. Halo Pak Tasta. Halo. Assalamualaikum. Abah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Piye kabare? Siapa ini? Demian ini. Demian. Di mana? Mau tanggilin lagi? Kapan murtad nih? Hah? Kapan murtad? Waduh. Nyembah orang bareng-bareng kita. Kembaliin itu apa arti murtad, dari bahasa apa itu murtad? Nggak ngerti dia. Apa arti murtad, dari bahasa apa itu murtad? Coba Demian. Yang ngomong doang murtad. Lu nggak ngerti artinya. Bahasa Indonesia dong, kan taunya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya, taunya bahasa Indonesia. Artinya apa maksudnya? Murtad. Pindah agama kan? Transmigrasi. Maaf, kalau malaf itu pindah agama, Muslim dari non Muslim ke Muslim. Kalau murtad itu dari Kristen dari non Muslim ke Kristen. Demian, barusan dengar Salapu nggak Demian? Penjelasan Kang Slayer. Oh, baru Hah? Demian? nih. Baru masuk katanya. Oh, baru mas. Lalu putus-putus Demian. Baru masuk. Demian panjat tower Telkomsel dulu Demian. Suaranya putus-putus. Enggak dengar, soalnya baru masuk. Demian, kamu kok berani sayang-sayangan sama Elinda? Kamu sunat dulu. Sayang-sayangan sama siapa maksudnya nih? Oh, hati-hati baru menikah itu. Ini pasti fitnah udah menyebar kemana-mana ini. Waduh. Apa? Udah menikah itu. Hati-hati kamu. Termarah suaminya loh. Nih, baru nikah tadi jam 3. Duh, suaranya putus-putus. Kalau lu naik pohon, Biarkan kemana. Aduh, pakai nyanyi lagi. Ngobrolnya fales pakai nyanyi. Mencari terus jaringan ini sampai ke akarnya. Tentunya pemberantasan ini harus dilaksanakan secara terus-menerus. Kita harus. Ada soal, Demian, yang perlu dibahas Demian. Demian. Aduh, nah. Ini mau apa lagi nih? Ada soal nggak Mau yang perlu nanya-nanya. dibahas? Silakan. Iya, kamu punya soal nggak? Silahkan. Oh, kira kata mau tanya. Oh, saya mau tanya ini. Ya, silakan. Setan dan iblis itu berbeda atau sama? Aduh, kesel banget gua. Demian suaranya tenggelam. Ganggu. Suaranya lagi tiduran, bentam dia. Ini saya mau tanya ini dulu. Setan dan iblis itu sama atau beda? Mau Sama kamu gimana? deh. Maunya gimana, Bian? Google. Boleh saya jawab? Boleh, Kang. Tadinya Setan balikin itu dulu ke sifat. dianya, maunya dia Mau apa? apa? Setan itu sifat. Itu dari bangsa jin. Setan itu sifat. Kalau iblis itu Makhluk. jadi yang setan itu bukan makhluk ya? Setan itu sifat. Mau Manusia yang sangat jahat itu disebut Ya. setan juga. Karena mau tak yang jelasin detail nggak? Karena gini, siapa ini yang udah Demian
Ini yang nulis Anjir siapa? kesel. Nah ini. Kesel banget ini karena suaranya Demian putus-putus. Dikatakan begini. Demian ini yang nulis siapa? Syukur ada yang marah. Kapok. Oh ini bacanya apa sih? Ah, Alinda agak. siang gitu kali. Terlalu banyak orang ini. Kagak, yang lain jelas lu doang itu. Makanya beli listrik kenapa? Apa hubungannya? Ya, Oh iya nggak ada hubungannya. Oh Demian lu kak, mending lem aja Demian, kesel banget gua denger Demian boleh serius. nanya nggak? Demian boleh nanya nggak? Jangan. Coba ngomong lagi, kalau masih jelek sinyalnya cabut aja dulu, masuk lagi maleman kayak kapan kayak. halo. Bisa dijelaskan? Sama aja. Orang. Makin parah Demian. Aduh parah. Bisa dijelaskan? Dijelaskan kan. Jelasin apanya suara lu yang hilang? Jelasin kenapa nggak tahu. Kayak yang tadi. Setan dan iblis itu sama apa? Kalau setan itu sifat, sedangkan iblis itu makhluk. Apakah setan itu juga bukan makhluk? Makhluk yang sangat jahat itu bisa disebut setan. Berarti setan itu makhluk juga dong. Nanti tak jelasin detail itu nanti prosesnya ya. Pak. Kalau sekarang suara kamu kayak homo, Homo. Tadi mau menghina nih, Pak Tata udah mulai menghina. ya enggak gitunya. Kalau kamu video call dengan saya itu, kenapa kau geli-geli gitu kamu itu? Kok nafsu banget lihat saya itu, kenapa? Masa orang rasa lucu kok dibilang geli? Ini fitnah. Ini sebenarnya bahasan bagus Demian soal setan dan iblis ini, karena di kalau di Biblos itu kebalikannya. Cuma berhubung sinyal lu bikin ini kesel kuping, gue jadi malas bahas. Bikin emosi ya, Bian. Bikin emosi. Ya udah bukan lu nya Demian, sinyal lu nya yang bikin emosi gitu dengernya. Iya tak. Bukan lu nya. Tak jelasin biar dia tidak dengar apa-apa. Aku mau menjelaskan. Tafadol kalau Tata mah jelas suaranya. Tafadol Ustaz. Jadi gini. Jelas Iblis itu pertama namanya itu Ajazil. Ajazil itu nama ketika dia masih taat. Lalu ketika dia itu tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, maka namanya menjadi Labasa. Labasa itu menutupi. Berarti kebaikan dia selama beribadah ribuan tahun itu tertutupi dengan kejelekannya cuma satu, apa? Tidak patuh kepada Allah. Nah, setelah itu iblis, labasa. Iblis. Nah, panggilannya iblis dari lafaz labasa. Lalu dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah aku ketangguhan." Wah, baik itu di dunia untuk menggoda anaknya Nabi Adam, keturunannya. Nah, lalu ketika diizinkan oleh Allah bahwa dia ingin menyesatkan anak cucunya Adam, maka syaiton, disebut setan. Jadi setan itu setiap orang yang punya sifat kejelekan ingin menyesatkan orang lain, itu setan namanya. Nah, itu prosesnya seperti itu. Dari Ajazil menjadi iblis karena dia terhapus sudah, tertutupi kebaikannya. Terus dari iblis disebut setan karena dia mempunyai potensi ingin selalu menyesatkan manusia. Sehingga demikian juga kalau menyesatkan manusia bisa dikatakan setan gitu. Jelas Demian? Iya jelas. Ya udah. Nah itu enak suara lu Demian. Terus kalau ini sekarang gua nanya Demian, kalau di lu yang makhluk yang mana, yang sifat yang mana? Makhluk dan
sifat. Iya, iblis sama setan ini atau dua-duanya makhluk? Semua makhluk kan punya sifat. Kok bedakan? Iblis juga Iya, punya karena- sifat, manusia juga punya sifat. Semua makhluk Oh, punya sifat. Oh, jadi dua-duanya makhluk ya? Siapa setan sama iblis itu? Iya kan gini, ya, makhluk juga kan mempunyai sifat. Jadi kok dibedakan gitu antara sifat dan makhluknya? Ya kan, antara iblis dan makhluk kan, setan dan makhluk. Gimana ya, lucu gitu. Setan itu nama sifat, bukan nama makhluk. Kalau di dalam Islam. Soalnya gini, yang saya tahu kalau ya tunggu bentar. Yang saya baca Quran, iblis itu kan diusir dari surga, ya kan? Nah, setelah iblis itu sudah diusir dari surga, barulah setan menggoda Adam dan Hawa. Jadi menurut saya setan yang mana lagi? Sifat iblis yang mana lagi? Gitu. Jadi Nah, ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi ilmu buat dalam lo. Al-Quran, iblis itu kan diusir. Lalu dia minta izin kepada Allah untuk karena gara-gara Adam dia itu diusir. Dia minta izin kepada Allah akan menggoda Adam dan anak cucunya. Diizini oleh Allah. Maka dalam tafsir dijelaskan bagaimana caranya iblis itu menggoda Adam. Ada yang mengatakan melalui yuwaswisu. Ya, jadi lewat setan yang apa? Sifat yang melekat pada manusia, yang mengalir dalam darahnya. Bahkan dalam tafsir dijelaskan, ya, ada yang mengatakan diberi izin oleh Allah untuk masuk lagi. Tapi masuk itu bukan untuk menempati, tapi menggoda Adam saja tugas dia. Gitu. Nah, karena dia ingin menggoda, menyesatkan Adam, ya juga termasuk bisa disebut setan. Udah. Itu prosesnya gitu kalau dalam tafsir. Inna ilahi masuklah. Waduh, kayak rumahnya aja ya, masuk keluar. Surga itu kayak rumahnya aja. Nah, kan sudah diizini oleh Allah. Allah bahkan mengizini dia untuk menggoda Adam dan anak keturunannya. Berarti Allah bersekutu dengan iblis dong. Loh, bersekutu. Gimana sih? Ya, iya kan? Halo. Iya kan benar loh. Ini juga berlaku untuk kita. Walaupun kita diizini oleh iblis itu diizini memang untuk menggoda. Makanya kata di dalam Al-Quran itu, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah, imannya kuat, maka ini sulit digoda iblis. Jadi memang untuk ujian itu. Makanya saya katakan Allah Subhanahu wa taala bersekutu dengan iblis untuk Memang mencobai iblis manusia. Untuk menggoda manusia. Astajim. Berarti ayat Al-Injil benar bahwa iblislah bapakmu, dia adalah pembunuh manusia sebelum dijadikan. Nah, makanya ketika Yesus itu sembunyi. Nah, Yesus kan anak cucunya Adam juga termasuk, lahir dari Maria. Oleh iblis. Hai Yudas, tunjukkanlah tempat sembunyinya Yesus, kan gitu. Memang musuh kita iblis itu. Musuhnya Yesus, musuhnya kita. Nah, itulah dia yang membuat saya bingung. Kalau iblis itu musuh Tuhan, kenapa dalam Islam iblis bersekutu Tuhan sekutu iblis? Gimana? Tidak ada. Iblis itu bukan musuhnya Tuhan, musuhnya manusia, anak cucunya Adam. Kok bisa Tuhan memberi waktu untuk iblis untuk menyesatkan manusia? Tuhan kan bersekutu dengan iblis. Kamu nanya, makanya di situ. Kok bisa Tuhan mengizinkan iblis untuk bersekutu dengan Yudas untuk memberitahu tempat sembunyiannya? Bisa saja kan kayak gitu. Kalau dalam Kristen, iblis tidak bersekutu dengan Tuhan. Sama sekali Tuhan membenci. Ketika Bohong, Yesus Demian, itu bohong. ketika Yesus mengatakan, Saya kasih kenapa dalilnya. kalian Mau? ingin membunuhku? Apa kata mereka? Saya Kalau kasih nggak dalilnya, bersekutu, Demian. nggak tahu. Ini coba baca kisah Yesus itu dibawa Roh Kudus untuk dicobai iblis. Itu Roh Kudus bersekutu dengan iblis untuk mencobai Yesus. Gini aja, Dalilnya jelas di Bible. gini aja. Aku pengen tanya ke Demian, iblis atau setan, iblis dan setan itu apakah ciptaannya Tuhanmu juga? Suara kamu hilang. Suara kamu. Yesus iblis. Jangan ngarang. Loh, aku tanya ke kamu, Demian, apakah iblis dan setan itu ciptaan Tuhanmu juga?
Jadi gini, kalau merujuk kepada Kristen, ya iblis dan setan itu memang sama aja. Apakah Iblis, ciptaannya oke. bukan? Iblis itu kan memang makhluk, tapi mereka kan membangkang gitu melawan Tuhan, makanya mereka diusir dan Tuhan membangkang mereka dan Tuhan itu bersekutu. Nah ini yang membuat saya bingung dengan agama kalian, di mana ya Tuhan itu bersekutu dengan iblis. Tuhan memberikan waktu kepada iblis untuk menyesatkan manusia, makanya saya katakan bahwa Tuhan kalian bersekutu dengan iblis. Itu yang menjadi pertanyaan saya, yang membuat saya menjadi bingung. Boleh saya Oke. ngomong? Boleh saya ngomong sebentar? Bagaimana kamu nggak bingung? Kamu mah di agama kamu anak sama bapak juga Tuhan. Jangan lari ke situ dong. Kok lari ke Tuhan? Oke. Gini Demian, gue jelasin dulu. Nanti lo akan mengerti bagaimana di dalam Islam gitu. Pertama yang lo mesti pahami, setan dan iblis di dalam keimanan kalian itu hanya satu yang makhluk, yang satu lagi sifat. Paham sampai sini? Bisa ya, bisa ditunjukkan buktinya, Oke. dalilnya. Iya, bentar. Kita pertama buka Bible Hub dulu ya. Kalau setan itu sifatnya bisa jadi. Enggak, bukan, kebalik. Kalau di kalian yang sifat itu iblis, setan itu yang makhluk. Nah, itu. Pertama kita buka dulu ya. Pertama kita buka dulu, bukan ini. Ini pertama Satan. Oke. Jadi si Chorus ini udah browsing di Google, ya kan? Dari dulu gue udah tahu. Nih, ini bisa dilihat di sini ya. Saya nggak tahu bahasa Hebrew, bahasa Inggris dan lain-lain. Nah, makanya itu karena kalian kaum yang buta dalam bahasa kitab suci, makanya ini gue ajarin. Nah, ini bisa dibaca di sini. Satanas. Dia adalah kata benda, maka ini adalah proper noun. Dia nama. Satan itu nama. Sekarang kita ke iblis. Enggak ada. Mungkin kalau merujuk kepada kitab suci mungkin ya. Tapi kalau menjelaskan gitu saya kurang percaya. Enggak, ini kitab suci. Ini lihat, ini biblehub.com. Sekarang kita mungkin ke ada dalil-dalil. Nah, ini maksud gua gini, ketika gua kasih lo ilmu, Iya, maksudnya jangan terguncang dalam sama bahasa Bible di dalam bahasa Inggris, bilang aja ayatnya di dalam bahasa Indonesia, nanti saya cari di sini. Iya. Nanti tunggu. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat ya, diabolos. Bisa aja seperti ini diabolos. Ini diabolos ya. Diabolos. Ya, ada bilang Diabolos itu iblis. Nah, iblis di sini adalah adjektif. Apa itu adjektif? Kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia dia adjektiva. Nah, ini mesti diterima sama lo. Dua-duanya enggak makhluk, hanya satu yang makhluk. Siapa? Setan. Sedangkan iblis itu sifatnya setan. Kalau di keimanan kalian. Kalau dalam Islam dibalik. Iblis yang makhluk, setan itu yang sifat. Itu yang mesti dipahami. Terus pertanyaan lo yang kedua adalah, lo bilang kalau misalnya Tuhan bersekutu dengan apa namanya? Dengan setan atau iblis. Enggak ke sana, sebenarnya kurang ketepat kalau dibilang bersekutu. Tapi ketika diutus untuk menguji manusia dalam keimanannya itu baru benar. Contoh 1 Samuel 16 ayat 16. Aduh. 1 Samuel 16 ayat 16. Ya. 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat 14 salah gua. Waduh, Alkitab terhapus dari apa? Ya lu lihat ke layar aja. Karena gua orangnya sangat-sangat tekstual gitu loh. Gua nggak akan nemu tauhid kalau misalnya gua nggak tekstual. Kalau gua asumsi-asumsi doang ya kayak lu jadinya. Nah, ini bisa dilihat di sini nih. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan segala diganggu oleh roh jahat yang datang daripada Tuhan. Dor, mati lo. Itu yang mau gua kasih tahu. Baik roh yang kudus maupun yang jahat itu datangnya dari Tuhan. Iya, saya mengerti. Masih lo berani bilang Tuhan bersekutu dengan yang jahat-jahat? Masih lo berani bilang kayak gitu? Artinya gini, tunggu. Pada awalnya kan memang itu semuanya cipta.
Nah, cakep. Pada gini Apa yang lu tunggu bilang, pada awal. apa yang lu bilang itu yang Islam kasih tahu ke lu. Semoga lu sadar. Gua mau pamit maghrib dulu. Assalamualaikum Ivan Villa. Tunggu. Waalaikumsalam. Saya sudah maghrib. Apa.